Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan saya. Jadi saya diamanai oleh FEB untuk mengampu mata kuliah Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah. Jadi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, nanti saya akan memperkenalkan diri saya. Jadi saya akan mengajar sebenarnya kelas A dan B. Karena kelasnya online, mungkin saya akan kerjasama dengan Bu Salma untuk mengajar kalian. Tapi untuk penilaian, saya yang menangani kelas A dan kelas B seperti itu. Jadi saya aslinya itu dosen tetap di Hukum Ekonomi Syariah di FAI, cuman diminta tolong untuk mengajar di Fakultas Ekonomi Pembangunan ini, jurus prodi Ekonomi Pembangunan ini. Baik, ini sedikit tentang saya. Nama saya Nurizky Wabrandika. Kebetulan saya juga dulu alumni Pondok Sobron. Jadi kalau di UMS itu ada namanya beasiswa kader Sobron ya. Itu kita diasramakan selama 4 tahun di sana. Kemudian sambil habis subuh sama habis isya kita kuliah. Kadang habis maghrib juga ada kuliah. Nanti paginya sampai sore organisasi sama kuliah di kampus. Jadi semacam double degree lah. Tapi kan antara Sobron, kalau kalian kan mahasiswa umum itu Sobron cuma 4 hari 3 hari itu pun udah pada ngeluh. Nah kita itu yang di sana selama bertahun-tahun itu biasa saja. Nah kebetulan S1-nya saya ambilnya di Hukum Ekonomi Syariah. Waktu dulu gelarnya masih Sarjana Syariah. Saya masuk tahun 2012, lulus tahun 2015. Kebetulan saya cuma 3 tahun 2 bulan, sekitar 3 tahunan lah udah lulus. Dan waktu saya wisuda di UMS tuh alhamdulillah dapat jadi wisudawan terbaik karena waktu itu IPK saya 3,92 dan waktu itu tertinggi seluruh universitas dan tercepat karena saya menempuh cuma 3 tahun dan termuda karena waktu saya lulus di UMS itu IPK umur saya masih 20 tahun. Jadi ketika saya wisuda itu ya pertama dan satu-satunya sepanjang sejarah UMS. Jadi wisudawan terbaik, tercepat, termuda. Biasanya kan sendiri-sendiri. Terbaik itu sendiri, tercepat itu ada sendiri, termuda ada sendiri. Nah, waktu itu saya paket komplit lah kebetulan karena kan kebetulan saya mulai kuliahnya dan selesainya juga lebih cepat seperti itu. Kemudian saya dapat beasiswa LPDP, saya award di LPDP, ambil S2 di Ekonomi Islam di UNER dan alhamdulillah waktu di UNER pun jadi wisudawan terbaik di sana di UNER dengan IPK 3,93. Kemudian juga saya ambil beasiswa juga dari UNER itu MBA di Taiwan, jadi Master of Business Administration. Itu saya ambil di sana dan alhamdulillah cum laude dan dengan GDP tertinggi atau IPK tertinggi lah di sana. Di ini IG saya nanti ada yang mau follow. Kalau minta fallback nanti kabari ya, nanti saya fallback. Jadi kalau di IG kan kita berteman seperti manusia pada umumnya kan. Kalau di kelas ya kita belajar seperti itu. Nah, ini WA saya. Nanti ketua kelas hubungi saya ya. Nanti untuk mengkontrol ada info-info apa yang saya sampaikan selama nanti perkuliahan. Nanti kan kita pembelajaran pakai open learning. Tapi untuk informasi cepat kan kadang kita perlu WhatsApp. Jadi ketua kelas A dan kelas B saya harapkan mohon dibuat kelasnya ya. Jadi kelas A sendiri, kelas B sendiri. Kan ini videonya untuk semua kan. Jadi tolong dibuatin grupnya, nanti ketua kelasnya tolong hubungi saya. Jadi kalau nanti ada info bisa dikomunikasikan dan ini email saya. Kalau ada yang mau email atau mau konsultasi masa depan, penelitian, atau beasiswa bisa lewat email ini. Nah, kemudian pada pertemuan nanti kalau ada yang mau tanya-tanya bisa di forum yang lain. Saya kalau free-nya itu hari Kamis, ada yang mau konsultasi atau apa kayak saya full untuk hari Kamis itu untuk bagi yang mau konsultasi masalah penelitian, masalah beasiswa, masalah keluar negeri dan lain sebagainya itu hari Kamis. Jadi jangan random tiba-tiba tengah malam WA saya. Nah, pengenalan tadi sudah sedikit tentang saya. Kemudian nanti ini adalah kontrak belajar. Jadi gini, perkuliahan itu akan dilakukan secara online sampai ada pemberitahuan yang lebih lanjut. Ada kemungkinan kita akan bertatap muka kalau memang diizinkan oleh Dikti, tapi masih menunggu kabar lebih lanjut dan kemungkinan kalau misalnya kondisi nyaman kita akan kuliah online dengan cara
atau dengan protokol kesehatan tentunya gitu. Dan selanjutnya tolong ketua kelas itu untuk membuat grup WhatsApp dan jangan lupa koordinasi dengan saya ya untuk ketua kelasnya. Dan ini ketika nilai nanti sudah keluar, saya kasih waktu 1 minggu setelah nilai keluar untuk menghubungi dosen pengampu, menghubungi saya kelas A dan kelas B, misalnya Pak saya kok ngerjain tugas, saya masuk, saya ini kok nilai saya segini Pak, gini gini gini. Nah kalau alasan kalian masuk akal nanti ada perubahan, tapi ya saya kasih waktu 1 minggu seperti itu. Jadi nanti dan presensi pembelajaran itu berdasarkan progres. Jadi nggak kayak kalau kita pakai Zoom, pakai apa kan absen. Kalau ini kita pakai progres pembelajaran akan saya tunjukkan. Nah, seperti ini. Nanti kalian akan dikasihkan sebuah video seperti yang kalian lihat tonton ini. Video ataupun apa namanya? PPT. Nanti kalian harus ada sampai ada centang gitu. Jadi misalnya kayak video, kalian harus tonton sampai akhir. Kalau kalian nggak nonton sampai akhir, tanda centang ini nggak akan nggak akan keluar gitu. Nah, PPT itu harus buka satu-satu, buka dibaca kayak gitu. Nggak bisa cuma kalian scroll tapi tanpa dibuka, itu nggak bisa. Jadi nanti akan menunjukkan progres kalian. Progres kalian itu di sini berapa persen. Nanti di ending ketika kalian sudah melaksanakan semuanya ya dari progres PPT, nanti ada UTS, UAS dan lain sebagainya, nanti akan muncul seperti ini. Ini contoh aja sih. Ini mata kuliah lain ini. Ini mata kuliah lain. Contoh seperti itu. Seperti ini nanti. Jadi kalian harus memperhatikan tanda centang ini. Jadi video ditonton sampai akhir, PPT dipelajari, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini yang tampilan open learning ini kelas A dan kelas B ya. Nanti akan ada UTS, UAS, nanti materi kuliah akan bisa diakses di sini, nanti ada penugasan, nanti ya kita koordinasi bisa via WA. Nanti kalau kalian sudah menyelesaikan ini semua, nanti akan mendapatkan e-sertifikat. E-sertifikat itu yang diterbitkan oleh Open Learning. Jadi kodenya punya kode khusus. Kalau kalian mengerjakan semua instruksinya, kalian akan mendapatkan sertifikatnya seperti itu. Ya, tapi itu nantilah gampang. Yang penting kalian paham dulu teknis perkuliahannya. Oh iya, ada informasi tambahan. Jadi bagi yang mau publikasi jurnal akan dibimbing. Misalnya Pak saya terkait dengan penelitian, saya ingin publikasi jurnal minimal Sinta. Nah ini kalian saya nggak tahu apa kalian udah dijelaskan tentang indeks jurnal, ada indeks nasional, ada indeks internasional. Kalau nasional punya Sinta, kalau internasional ada Scopus, ada ISSCI, ada Reuters dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian mau, Pak, saya ingin pengalaman, Pak, saya mau jadi dosen atau saya mau dapat beasiswa ke luar negeri, ya lengkapi CV kalian, kalian ikut organisasi, kayak karena kalian pengen punya riwayat penelitian, karena sekarang yang dibutuhkan itu penelitian dulu. Orang terkenal itu dengan nulis di koran. Saya juga termasuk dulu yang sering nulis di koran. Solo Post, koran Kedaulatan Rakyat, Jawa Pos. Ya kalau koran Pabelan beda lah ya. Dulu saya juga anggota Pabelan dulu, Pempret Majalah sama ini bagian litbangnya, ketua litbangnya. Tapi sekarang yang dinilai itu adalah CV-nya itu riwayat penelitian kalian. Jangan sampai kalian 4 tahun lah, 4 tahun di fakultas cuma satu-satunya penelitian yang kalian buat adalah skripsi. Nah itu sangat disayangkan sekali. Jadi untuk dunia, apalagi yang kalian pengen S2 sih, pengen S2 atau pengen jadi dosen atau pengen jadi peneliti, pengen jadi analis gitu kan. Maka kalian harus punya CV-nya yang kuat gitu. Jadi skill menulisnya kalau mau bisa saya bimbing. Tapi ya itu tiap hari Kamis ya datang. Biasanya saya di gedung Pasca atau di kalau WA mungkin saya agak lo respon ya. Tapi kalau kalian datang biasanya saya ngantornya kalau nggak di gedung psikologi di Pasca Lantai 3 ruang Kaprodi MHS Magister Hukum Ekonomi Syariah atau di FAI di lantai 2 itu. Jadi nanti kabar-kabar. Jadi kalau kalian tertarik ke luar negeri, lomba, penulisan paper, pengabdian masyarakat bisa menghubungi saya untuk kerjasama. Nanti ada fee-nya kok, tenang saja gitu. Bagi yang berminat seperti itu. Dan kalau kalian bisa publikasi di bimbing, otomatis kalian mendapatkan A auto gitu loh untuk mata kuliah saya seperti itu. Jadi nggak usah khawatir. Karena saya pertimbangannya kenapa kok ini penting. Kalian udah semester 7, mungkin ada beberapa semester 5 yang ambil mata kuliah ini. Kalau kalian lulus, kalian nggak punya skill, tiba-tiba diajak untuk konferensi internasional itu akan kaget gitu loh.
Waktu saya conference di Jepang itu di Osaka, alhamdulillah saya dapat jadi best paper. Padahal saingannya ada profesor dari Kanada, ada profesor dari Amerika, ada UK gitu kan. Nggak ada masalah, kita bahasa Inggrisnya memang bukan native ya, jadi bahasa Inggris bisa sebisanya lah gitu. Tapi kita bisa menunjukkannya dari kualitas penelitian kita, kualitas penulisan kita. Karena kalau kita nulis itu kan beda sama skill ngomong kan. Skill menulis itu bisa dipelajari dan itu kita bisa menggunakan tools aplikasi, kita bisa pakai Grammarly ya, kita pakai aplikasi proofreading, terserah apa saja gitu. Jadi yang penting kalian punya ide yang bagus, penelitian kalian bagus dan nanti didanai gitu. Saya rasa di FEB juga seperti itu kalau ada dana untuk konferensi internasional kalau nggak tahu ya kalau pandemi sekarang gitu. Tapi sekarang kan ada yang model Zoom itu lumayan lah buat sertifikatnya kalian punya riwayat konferensi internasional gitu. Ya itu bagi yang pengen sih jalan-jalan ke luar negeri gratis gitu. Kalau waktu saya ke Jepang, di Taiwan, kalau ke Taiwan kan saya kuliah. Itu ya saya gunakan pengen jalan-jalan tapi biar didanaan gimana ya udah bikin penelitian, nulis, nanti dianggarin dapat berapa juta, oh katakan dapat 20 juta, oh 15 juta. Lumayan kan ke sana tiket pesawat, terus jalan-jalan. Ya presentasi, conference itu kan cuma istilahnya buat alasan saja kita main jalan-jalan kan. Habis itu kita foto-foto, kita main salju, kita main ski kan. Syukur-syukur kan dapat best paper, dapat uang lagi, nambah jalan-jalan lagi kan bisa. Nah itu sedikit informasi tambahan dari saya. Dan ini nanti materi perkuliahan kita, jadi nanti akan diupload. Yang mengupload adalah saya dan Bu Salma, jadi nanti kita gantian. Pertama Maisir, Goro, Riba, Batil, kemudian asas keuangan syariah, perbankan syariah, pasar modal syariah, keuangan mikro, takaful syariah, ritakaful, lembaga pembiayaan syariah, dan kalian bisa baca sendiri lah. Nah, nanti sistem penugasannya itu untuk UTS dan UAS seperti biasa ya, soalnya IC, nanti kalian bisa ngerjain lah gitu. Nah, ada 2 tugas. Yang pertama itu review paper sama cari jurnal internasional dan nasional. Kalau yang untuk cari jurnal itu kalian nggak perlu review, kalian cuma cari jurnalnya, download jurnalnya, terus kalian tulis sesuai format. Nanti formatnya akan disediakan, jadi sudah ada format lampiran jurnal acuan. Nah ini minimal itu 15 jurnal nasional yang terindeks Sinta bahasa Indonesia lah gampangnya. Tapi juga ada sih jurnal Indonesia bahasa Inggris tuh ada jurnal Sinta. Nanti cara ngeceknya kalau nggak tahu nanti saya bikin video untuk pembelajaran untuk gimana sih cara ngecek itu jurnal nasional atau jurnal internasional gitu. Nah, dikumpulkannya sebelum UTS ini untuk tugas individu ya. Kalau tugas kelompoknya adalah review paper. Dikumpulkan sebelum UAS. Nah, tiap kelompok berisi maksimalkan 5 orang. Nanti kan jumlahnya itu mahasiswa saya ada 57 atau 52 gitu. Nanti akan ada sisa 1 atau 2 orang nanti serah mau digabungkan kemana. Tapi wajib pokoknya itu 5 dulu gitu. Kalau baru udah ada yang nggak bener-bener nggak dapat kelompok baru boleh gabung gitu. Jangan sampai dia ada kelompok isinya 4, 3, 4, 4, 4 itu nggak benar. Jadi 5 orang gitu ya. Temanya bebas. Pak, temanya gimana? Enggak, temanya bebas. Selama ada di list mata kuliah ini kalian bisa mencari banyak banget itu. Nah, kalau format review papernya ini, paper yang direview minimal terindeks Sinta. Jadi yang terindeks nasional ya. Jadi nggak bisa kan asal download paper antah berantah skripsi atau tesis yang itu nggak ada indeksnya ya, nggak dipublish di jurnal kan nggak bisa mereview. Dia harus cari jurnal yang dia itu ada nama jurnalnya. Katakanlah jurnal namanya Prosidia atau jurnalnya katakanlah namanya jurnal ekonomi pembangunan. Kalian cek ekonomi pembangunan, kalian cek di jurnal Sinta, di Sinta Ristek Dikti, itu nanti akan keluar dia tuh Sinta berapa. Ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4 misalnya kayak gitu. Nanti kalian bisa tuliskan, oh ini Sinta berapa. Atau kalian datang langsung ke situs jurnalnya. Biasanya itu di website jurnal itu dia mencantumkan dia itu Sinta berapa gitu. Seperti itu. Nanti ya ada identitas paper, nama pengarang, dan lain sebagainya. Ada abstrak lah kalau kalian bikin review paper. Kemudian format paper itu susunannya ya poin-poin paper. Jadi gini, kalian kan satu bikin ngasih identitas paper yang akan kalian review. Yang kedua kalian masukin abstraknya. Kemudian kalian tuliskan format papernya itu seperti apa.
Misalnya kalau paper kan formatnya beda-beda, ada yang pendahuluan, tiba-tiba habis pendahuluan langsung literatur review, habis itu tanpa metodologinya gabung ke literatur review misalnya kan, habis itu ke discussion, terus ada sub-sub poinnya kan, sub poinnya dia bahas apa, oh membahas tentang analisis makro, analisis ini, tergantung penelitian itu kualitatif atau kuantitatif, istilahnya istilah gampangnya adalah subbabnya itu apa aja sih, yang di bold itu loh, yang di garis tebel itu loh, tahu kan, misalnya kayak judul paper kan ada yang tebel-tebel itu pendahuluan, ada discussion itu ada apa aja sih, oh ini di literatur review pembahasan teorinya apa aja sih, oh teori bunga, teori time value of money misalnya kayak gitu, ya kayak gitulah. Nanti kalian tulis dan kalian harus menuliskan isi papernya apa, metodologi dan inti paper, biasanya ini ada di conclusion atau di abstrak sih. Nah, kemudian setelah kalian menuliskan informasi ini, kalian harus mereview paper itu, kekurangannya apa, keunikannya apa, novelty-nya itu gimana, novelty itu kebaruan apa sih yang membuat paper itu beda dari yang lain, value-nya, kelebihan, pembeda dengan paper lain, itu pokoknya yang lain-lain lah, yang sejenisnya. Dan rekomendasi penelitian selanjutnya, saran misalnya, oh penelitian ini dia skupnya terlalu kecil, misalnya dia cuma teliti di Jawa Tengah, kenapa nggak se-Indonesia, katakanlah seperti itu kan. Oh misalnya ini terlalu besar, penelitian sedunia, ya udah dikecilin lagi ke Indonesia, ya itu monggo nanti terserah teman-teman. Dan keep in mind kalian itu bukan kok copy paste paper, tapi kalian mereview, jadi ada unsur reviewnya, ada unsur komenan kalian, komenan netizen lah, enggak komenan netizen, komenan kalian yang berkaitan dengan si paper itu, seperti itu. Kemudian nanti bentuk dalam PPT satu, kalian buat dalam bentuk PPT. Kemudian PPT bersuara ya kayak ini, kalian pengen layar di screen recorder, kemudian kalian ngomong atau kalian record video, setiap orang itu ngomong, kemudian ada PPT di belakangnya jadi background, ya monggo gitu loh. Kayak temen yang ada muncul di TikTok itu kan, dia ngomong apa terus di belakangnya itu ada penjelasannya gitu, kalau orang-orang yang main TikTok itu ada seperti itu. Dan format review dalam bentuk docnya atau format wordnya kan, format makalahnya lah istilah gampangnya, seperti itu. Jadi itu saja dari saya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Oh ya, satu lagi, mumpung ingat, jadi saya akan menjelaskan ini format papernya, untuk ingat ya. Ini format papernya, jadi misalnya kayak autorsnya siapa, namanya ini sama tahunnya. Oh kemudian rank itu kualitas jurnalnya. Jadi kalau dia terindeks Scopus tuh dia pakainya kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4 gitu. Kalau Sinta dia S1, S2, S3, S4 seperti itu. Jadi ini ini publishernya, misalnya kayak publishernya Elsevier, itu yang paling common sih. Kalau ekonomi Elsevier banyak. Kemudian ini judul papernya, ini nama jurnalnya, oh Journal of the Japanese and International Economics misalnya kan gitu. Kemudian dia variable under study, apa sih yang diteliti, oh variabelnya exchange rate atau apa, atau GDP misalnya kan, atau trade import dan ekspor, ini terserah. Terus ini sampelnya itu yang diteliti cakupannya apa sih, oh cakupannya di Indonesia, oh ini 42 negara berkembang gitu kan. Developing countries kan negara berkembang, kalau developed country kan negara maju. Kemudian periode penelitiannya, ini kalau penelitian kalian kuantitatif ya, kalau kualitatif nanti ya beda lagi. Tapi ini formatnya, jadi metode yang digunakan apa, oh dia menggunakan ARDL, oh panel data analisis, oh multiple regression, oh dia pakai SIM misalnya, oh pakai PET analisis, nanti kalian sebutkan, itu dijelaskan di metode penelitiannya. Jadi itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.